Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bediler, salam satu laras, salam satu hobi. Kembali lagi bersama saya Kang Adi untuk membahas berbagai jenis senapan angin yang berkualitas. Dimana lagi kalau bukan di Surabaya Sport Channel. Oke sobat bediler, seperti yang saya janjikan kemarin, sekarang saya akan mengulas secara tuntas unit Ghost Warrior Batosai Semi Auto. Mungkin dari sobat bediler sebagian sudah pada penasaran nih, seperti apa untuk spesifikasi dan akurasi dari Batosai Semi Auto. Kali ini saya akan mengulasnya secara tuntas khusus untuk seluruh sobat bediler Surabaya Sport. Oke sobat bediler, kita langsung saja mengulas satu persatu bagian-bagian dari Batosai ini. Kita awali dari bagian chambernya sobat bediler. Di sini untuk chamber Batosai menggunakan chamber berbahan dural seri T6, dan tentunya untuk seri T6 itu sudah umum digunakan pada senapan-senapan yang ada di Indonesia. Dan untuk pengerjaannya ini sudah CNC, jadi untuk hasil bisa dipastikan sudah sangat rapih dan presisi tentunya. Nah sobat bediler, di sistem otomatisnya, semi otomatisnya untuk unit ini dia masih menggunakan sistem yang lama, sama seperti dengan varian dari Cobra ataupun varian dari Emperor. Jadi untuk bentukannya sama. Ketika kita kokang ini, di sini untuk mengokang saat kita mau menjalankan semi auto kita biarkan seperti ini, dan ketika kita mau menjalankan secara manual bisa kita tarik ke bawah seperti ini sobat. Jadi unit ini bisa dua fungsi, bisa manual, bisa semi auto. Dan ketika kita mau mengisi magasin, ini kita tarik ke belakang, kita geser ke bawah, kita taruh di bawah. Di sini sudah ada nok atau untuk menaruh si besinya ini, nanti supaya kita bisa melepas dan memasang untuk magasin atau single shot seperti ini. Oke sobat bediler, lanjut lagi di bagian cancel kokangnya. Jadi di unit ini juga sudah dipasangkan dengan cancel kokang. Nah dari kokangnya ini kita bisa menggunakan dari kokang yang di sini, atau kita bisa menariknya dari cancel kokangnya. Jadi bisa dari dua-duanya sobat bro. Nah, seperti yang ada di sini. Jadi kita bisa mengokangnya dari sini, dari cancel kokang, atau kita juga bisa mengokang dari yang kokangnya ini. Nah, untuk menjaga keawetan tentunya supaya ini tidak mudah rusak, kita lebih baiknya menggunakan cancel kokang ketika mau menarik atau supaya triggernya menjadi on. Jadi kita menggunakannya cancel kokangnya ini ya sobat bediler. Nah ini kita normalkan dulu. Waduh. Nah ini kita gunakan cancel kokangnya ini untuk menarik supaya si kokangnya itu lebih awet umurnya. Jadi kalau kita gunakan ini nanti si kokangnya bisa umurnya lebih awet. Nanti ketika ini sudah terkokang, ketika kita menarik kokang grendelnya ini itu lebih ringan saudara, lebih ringan lagi. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di bagian rel untuk pemasangan teleskop. Di sini sudah ditambahkan dengan mounting rail dengan rel 22 atau Picatinny. Jadi lebar dan tentunya kokoh kuat untuk pemasangan
mounting teleskop seperti ini sobat bediler. Nah, jadi kalau rel 22 itu kita lebih aman karena banyak mountingnya juga itu lebih bagus daripada yang rel 11. Oke, kita lanjut lagi. Di sini dia sudah ditambahkan dengan variasi ini ya sobat bediler. Jadi sudah dikasih variasi di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Jadi sudah sama-sama ada variasinya ini untuk menambah kegagahan dari unit Batosai ini. Nah, kemudian di nyawanya senapan angin, di situ di bagian laras dia menggunakan laras baja seamless diameter OD14 dengan panjang 40 cm. Nah, karena ini semi auto, jadi rata-rata kalau semi auto itu larasnya di 40 cm, karena kalau terlalu panjang nanti akan panjang lagi karena di dalam laras semi auto itu terdapat untuk glue backnya. Jadi rata-rata untuk yang semi auto itu larasnya panjang 40 cm, dan untuk alurnya tentu alur 12 sobat bediler, supaya akurasinya tetap bagus walaupun ini pakai sistem semi auto. Dan yang menarik dari unit ini adalah dia sudah disertakan dengan muzzle brake bawaan langsung dari produsen, dan muzzle brake-nya pun tidak tanggung-tanggung ya sobat bediler, seperti ini. Jadi muzzle brake-nya ini sangat oke ya, sangat bagus untuk dipasangkan di sini. Jadi selain dari tampilan, tentunya muzzle brake ini juga berfungsi ya untuk memecah suara ledakan yang di area kita. Jadi sebelum nyampe ke sasaran, suaranya sudah terpecahkan terlebih dahulu di area kita. Nah, selain dari muzzle brake ini juga kita sudah mendapatkan peredam bawaan dari produsen Batosai. Ghost Warrior Batosai sudah memberi dua, jadi ada muzzle brake atau peredam, bisa kita pasang salah satunya. Kalau pasang dua-duanya tentu tidak bisa karena dratnya cuma satu sobat bediler. Nah, ini untuk tampilan ketika sudah kita pasangkan dengan peredamnya. Oke, seperti ini sobat bediler tampilan setelah kita memasangkan peredamnya. Oke sobat bediler, lanjut di bagian pipa penyimpanan anginnya. Untuk unit Batosai ini dia menggunakan bahan pipa titanium berdiameter 40 mm. Tentunya untuk bahan titanium itu lebih kuat daripada bahan-bahan dural ataupun bahan stainless. Ini yang varian tertinggi di antara bahan-bahan pipa senapan angin ya, yaitu di bahan titanium. Di sini untuk di bagian depan juga sudah disertakan dengan manometer. Jadi untuk unit Batosai ini manometernya ada di depan seperti ini, dan untuk ini juga sudah di cover ya, ada pelindungnya untuk manometernya. Selain melindungi, tentunya menambah aksen kegagahan dari unit Batosai ini. Kemudian di bagian tengah sini juga ada manometer sobat bediler di bagian bawah. Nah, ini untuk manometer yang berada di regulator. Jadi unit ini sudah menggunakan regulator sobat bediler. Jadi sudah ada regulator dan sudah ada plenumnya. Nah, untuk unit ini tentunya bisa irit, bisa hemat angin dan Nah, untuk unit ini tentunya powernya bisa kencang, tapi untuk anginnya tetap hemat karena sudah menggunakan regulator dan sudah menggunakan plenum. Nah, untuk plenum sendiri itu kan fungsinya supaya nanti menambah tampungan angin yang di chamber ya sobat bediler, supaya powernya lebih mantap lagi. Oke, kemudian di bagian chambernya juga terdapat manometer juga sobat bediler. Di sini adalah manometer untuk outputnya ya. Dan untuk outputnya di sini tertera 1600 untuk output dari Batosai semi auto ini. Jadi dia menggunakan output 1600. Untuk 1600 untuk hunting itu sudah sangat cukup,
sudah sangat memadai untuk kita hunting. Tapi misalkan sobat bediler dirasa masih kurang, bisa nanti di setting sendiri di bagian regulatornya. Oke, geser lagi di bagian bawah. Di sini juga sudah ditambahkan dengan rel untuk pemasangan bipod seperti ini ya sobat bediler. Seperti yang sudah terpasang di sini, bipodnya sudah kita pasangkan. Nah, untuk relnya ini menggunakan bahan dural, tentunya sudah sangat kuat, dan untuk tampilan pun udah sangat mantap, sudah oke sobat. Nah, kemudian di sini juga sudah ditambahkan dengan cincin untuk menahan getaran laras ya sobat bediler, supaya tidak mudah gerak. Jadi dikasih cincin untuk mengikat laras ke bagian pipa penyimpanan angin. Kemudian untuk bagian blue bag, dia berada di samping sini ya. Untuk blue bagnya berada di samping kanan sobat bediler. Jadi untuk blue bagnya berada di samping kanan dan tertutup oleh variasi ini. Jadi dia di dalam tidak terlihat karena tertutup oleh variasinya. Tapi untuk misalkan kita mau melihat, bisa kita buka dari 4 baut ini ya, baut L ini, untuk misalkan mau mengecek untuk si blue bagnya. Lanjut di bagian belakang sobat bediler. Di sini untuk triggernya dia sama ya, untuk trigger semi auto tentunya tidak bisa seringan dengan trigger yang manual, karena untuk auto itu memang settingannya agak keras supaya si seminya itu jalannya enak. Dan di bagian triggernya ini juga sudah dilengkapi dengan safety trigger sobat bediler. Untuk mengunci dan membukanya itu sangat mudah, kita cukup tekan tombol saja. Untuk ke kiri kita untuk menembak dan ke kanan untuk menguncinya seperti ini. Oke, kemudian juga di sini untuk gripnya dia sangat enak ya. Dia menggunakan grip yang berbahan karet, jadi tidak licin. Ketika kita pegang gini dia sudah langsung nyengkram, tidak licin. Jadi enak sekali sobat. Lanjut di bagian popor belakang. Di sini untuk popornya dia adalah salah satu unit yang tampil paling beda dari varian semi auto dengan tampilan popor seperti ini. Ini untuk popor ini bisa maju mundur di bagian sini, jadi bisa maju mundur yang ini panjang. Nah, bisa maju mundur seperti ini sobat bediler yang ininya. Kemudian di sini juga bisa maju mundur untuk yang bagian ini, yang kecilnya aja, untuk setelan pipinya. Untuk setelan pipinya pun bisa maju mundur. Jadi bisa mungkin terlalu pendek bisa kita panjangkan, untuk terlalu panjang bisa kita pendekkan. Dan untuk ini posisi setelan posisi pipi bisa kita sesuaikan dengan posisi kita masing-masing sobat. Nah, kemudian untuk merubah naik turun ini kita harus menggunakan kunci ya. Untuk di sini ada kunci, untuk mengendorkannya harus pakai kunci L. Nanti dia baru bisa naik turun untuk settingan pipinya. Tapi ini biasanya sudah di setting standar untuk pipi para bediler semua. Nah, salah satu untuk kekurangan dari popor ini adalah dia tidak bisa dilipat. Jadi hanya bisa maju mundur tapi tidak bisa dilipat. Nah, tentunya di setiap kelebihan pasti ada kekurangan sobat bediler. Kemudian untuk unit ini juga sudah dilengkapi dengan settingan power. Untuk settingan powernya berada di sini. Untuk settingnya ini kita cukup enak ya, ringan sekali ini. Tidak perlu susah. Biasanya kalau yang standar-standar itu kita setting power, untuk memutar settingan powernya ini sangat susah, harus tenaga ekstra. Nah, kalau ini sangat enak sekali. Sangat ringan sekali. Jadi nanti bisa kita sesuaikan untuk power, mau di settingan rendah atau mau di settingan agak keras.
Oke sobat bediler, itu tadi untuk ulasan secara lengkap dari Ghost Warrior Batosai Semi Auto. Nah, bagaimana menurut sobat bediler? Apakah unit ini sesuai dengan harapan dari sobat bediler? Nah, jika sobat bediler cocok, bisa langsung hubungi di CS Surabaya Sport baik CS1 ataupun CS2 untuk meminang unit ini. Oke sobat bediler, kita lanjut ke pengetesan untuk akurasi beserta dengan EPS-nya. Oke sobat bediler, sekarang kita mau tes untuk akurasi beserta dengan EPS dari unit Ghost Warrior Batosai Semi Auto. Seperti apa untuk akurasinya dan kira-kira di angka berapa untuk EPS-nya. Kita langsung saja untuk mengetes dari unit ini. Oke sobat bediler, sebelum kita lanjut ke pengetesan, di sini saya mau menginfokan untuk sobat bediler yang kemarin kehabisan untuk unit Marauder OD38, sekarang sudah masuk kembali, baru saja masuk ya. Pas kita mau ambil video ini barangnya baru saja masuk. Di sini sudah datang untuk Marauder OD38. Ini ada masuk, ada 1 2 3 4, ada 9 pucuk ya. Oke, kita langsung ke pengetesannya sobat bediler. Oh ya, di sini kita menggunakan Mimis Canon Dome ya untuk pengetesan dari Batosai Semi Auto. Kemudian di sini di angin 2500 ya untuk kita pengetesannya dari 2500 PSI. Kita cek, kita tes apakah semi autonya enak, akurasinya bagus. Kita langsung coba. Sembilan ratus 916 yang pertama ya, yang kedua di 909. Untuk sekelas semi auto ini EPS nya tinggi ya sobat bediler. Kita coba lagi. Sangat bagus ya, untuk EPS ini hampir stabil sobat bediler. Sudah habis. Jadi di 15 tembakan dia untuk EPS nya itu hampir semua sama, 909 EPS nya. Ada yang sedikit, ada yang 907, tapi rata-rata di 909. Bisa dikategorikan untuk unit Batosai ini EPS nya sangat stabil ya, karena tentunya dia sudah menggunakan regulator dan sudah menggunakan plenum, jadi powernya bisa tinggi dan akurasinya bagus, EPS nya pun stabil. Nah, kita cek untuk hasil dari akurasinya sobat bediler. Nah, di sini untuk akurasinya sobat bediler ini tergolong masih oke ya untuk jenis semi auto.
Itu tadi karena ada gerak tangan juga ya, jadi memang semi auto itu triggernya kan agak keras, jadi ketika tadi saya menarik memang tidak bisa super stabil seperti yang manual, tapi masih oke untuk akurasi, masih tergolong akurasinya itu udah bagus untuk jenis semi auto. Nah sobat builder, itu tadi untuk tes EPS dan akurasinya. Sekarang kita lanjut untuk ke pembahasan dari harga si Batosai. Sobat builder, kita sebelum lanjut nih, di sini saya mau kasih tahu untuk sobat builder semua yang kemarin kehabisan untuk unit Predator Mini OD38, sekarang sudah masuk kembali, sudah datang lagi di gudang Surabaya Spot. Di sini kita ada baru masuk ya hari ini. Ini ada 15 pucuk sobat builder, khusus kita sediakan untuk sobat builder semua. Untuk sobat builder yang berminat bisa langsung hubungi di CS Surabaya Spot. Oke, langsung kita menuju ke pembahasan harganya. Oke sobat builder, itu tadi untuk ulasan secara lengkap beserta dengan tes akurasi dan juga EPS nya. Nah setelah kita coba untuk unit Batosai ini, semi autonya sangat nyaman, jadi tidak ada macet dari tembakan pertama sampai habis magasin ke 14 tembakan itu lancar jaya, tidak ada macet sama sekali. Kemudian untuk akurasi juga terbilang ini sangat oke ya, jadi sama rata-rata dengan semi auto lainnya. Untuk akurasi memang tidak terlalu rapat, karena untuk semi auto pasti untuk akurasi tidak bisa sangat rapat, cuman masih groupingnya masih sangat bagus. Kemudian di EPS nya dia juga super stabil sobat builder. Jika yang lain rata-rata bisa EPS itu naik turun, kalau ini tadi kita coba di 14 kali tembakan hanya 2 kali yang EPS nya naik turun, jadi di sisanya itu sama. Untuk EPS nya di 909 EPS dari tembakan kedua sampai ke 13 sobatku. Jadi unit ini sangat stabil sekali untuk anginnya, dan untuk power termasuk dia ini sangat tinggi ya, karena di 909 untuk semi auto, di 909 itu untuk EPS terbilang sudah sangat tinggi, sangat oke. Dan juga untuk anginnya tadi kita coba dari 2500, untuk satu magasin itu tersisa 2000, jadi satu magasin habis 500 PSI. Untuk jenis pipa 38 itu bisa dibilang sudah sangat irit, tapi sudah dapat power yang keras. Seperti yang saya sampaikan, kalau kita pakai plenum dan pakai regul bisa dapat power yang keras tapi anginnya irit. Oke sobat builder, lanjut kita bahas untuk harga dari Ghost Warrior Batosai semi auto. Untuk Batosai semi auto ini kita bandrol di harga Rp8.500.000 untuk unit beserta dengan kelengkapannya. Untuk kelengkapannya apa aja Kang Adi? Kelengkapannya ada peredam, muzzle brake, tas camo, tali sandang, mimis tes, magasin dan tempat mimis. Tentu sudah dapat SPK beserta dengan STKS. Kemudian untuk harga paketnya Kang Adi, untuk harga paket unit ini kita bandrol di Rp9.600.000. Jadi untuk harga paket full setnya, dari kelengkapan tadi ditambahkan lagi dengan pompa PCP dan teleskop 3 min 12x40 beserta satu box mimis SAS DOM. Kemasan satu box isi 800 gram ya sobat builder. Jadi sobat builder ketika melakukan pembelian unit Batosai secara full set itu bisa hemat hingga Rp600.000. Tapi walaupun sobat builder melakukan pembelian unit saja atau secara full set, itu kita kasih promo khusus di bulan September ini. Jadi sobat builder bisa dapat free ongkir hingga Rp200.000 khusus di bulan September untuk pembelian unit Batosai semi auto. Nah untuk sobat builder yang berminat bisa langsung segera hubungi di CS Surabaya Spot, baik di CS1
ataupun di CS2, karena untuk unit ini produksinya masih terbatas, jadi belum banyak ya sobat builder untuk varian God Batosai Semi Auto. Jadi langsung saja, jangan tunggu lama, langsung gercep, segera hubungi di CS Surabaya Sport. Oke sobat builder, cukup sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih banyak untuk seluruh sobat builder yang selalu setia mantengin channel Surabaya Sport dan selalu mendukung channel Surabaya Sport. Nah, bagi sobat builder yang baru saja lewat, segera bergabung dengan cara klik subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya supaya sobat-sobat builder tidak ketinggalan update-update terbaru dari Surabaya Sport. Oke sobat builder, saya Kang Adi pamit undur diri. Terima kasih. Salam satu laras, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.